Environment Dojo Simulation. Defensif. Simulasi pencemaran tanah. Peserta training mengetahui ciri-ciri pencemaran pada tanah yang berasal dari padatan, cairan, dan lain-lain. Berikut simulasi pada pencemaran tanah. Mulai dari tanah yang tidak tercemar, tanah yang tercemar oleh padatan B3, tanah yang tercemar oleh padatan non-B3, dan tanah yang tercemar oleh cairan B3. Simulasi polusi udara. Peserta training mengetahui ciri-ciri pencemaran pada udara melalui perhitungan odor. Pencemaran udara dapat dideteksi oleh indera penciuman manusia dan juga dengan alat ukur odormeter. Simulasi kebisingan. Peserta training mengetahui ciri-ciri kebisingan melalui perhitungan desibel meter. Berikut simulasinya. Suara dari horen dapat diukur menggunakan desibel meter. Simulasi pencemaran air. Peserta training mengetahui ciri-ciri pencemaran pada air melalui bau dan perubahan warna. Berikut simulasi dari pencemaran air. Terdapat 3 pencemar air, mulai dari minyak, cuka, dan pewarna. Yang pertama, air dicemari oleh pewarna. Dapat kita lihat, ada perubahan warna dari air yang tercemar oleh pewarna. Selanjutnya, air dicemari oleh minyak. Dapat kita lihat di permukaan air terdapat minyak. Selanjutnya, air dicemari oleh cuka yang bersifat asam. pH air akan berubah karena tercemar oleh cuka. Simulasi tumpahan dan ceceran. Peserta training mengetahui penanganan tumpahan dan ceceran di beberapa tempat yang berbeda di area ADM. Berikut simulasinya. Terdapat tangki bahan B3 yang dilengkapi oleh containment dan tangki bahan B3 yang tidak dilengkapi oleh containment. Saat terjadi tumpahan atau kebocoran, maka tumpahan pada tangki yang tidak memiliki containment akan mencemari saluran internal bahkan sampai ke saluran eksternal ADM. Dan berikut beberapa bahan yang bisa dipakai sebagai penyerap tumpahan atau ceceran. Mulai dari serbuk kayu, spons, dan pasir. Dan berikut flow proses emergensi apabila terjadi pencemaran lingkungan. Berikut gambaran dari dampak pencemaran ekosistem air. Mulai dari matinya biota laut dan rusaknya terumbu karang. Simulasi pemilahan sampah. Peserta training mengetahui cara membedakan jenis-jenis sampah. Sebagai contoh, sampah bekas botol minuman dibuang ke tempat sampah warna kuning khusus botol bekas minuman. Selanjutnya, ofensif. Dalam penggunaan lampu penerangan, terdapat 2 jenis macam lampu, yaitu lampu merkuri dan lampu LED. Berikut perbandingan dari lampu merkuri dan lampu LED. Pencahayaan yang dihasilkan oleh lampu merkuri 23 watt sebagai berikut. Coba kita bandingkan dengan pencahayaan yang dihasilkan oleh lampu LED 14,5 watt. Bisa kita lihat bahwa LED 14,5 watt lebih terang dari lampu merkuri 23 watt. Oleh karena itu, lampu LED dapat digunakan untuk menghemat listrik. Selanjutnya, pewarnaan pada dinding dapat mempengaruhi tingkat pencahayaan dari lampu penerangan. Masing-masing ruangan dipasang lampu dengan watt yang sama. Untuk ruangan berwarna biru, tingkat pencahayaannya 79 lux. Untuk dinding warna merah, pencahayaannya 78 lux. Untuk dinding warna hitam, pencahayaannya 62 lux. Untuk dinding warna putih, pencahayaannya 113 lux. Oleh karena itu, dinding warna putih dapat memaksimalkan pencahayaan dari lampu penerangan. Selanjutnya, simulasi penggunaan Alcinet atau skylight pada gedung atau sebuah ruangan. Bisa kita lihat di sini, untuk gedung yang tidak menggunakan Alcinet, pencahayaan dari sinar matahari
hanya 13 lux. Selanjutnya, untuk gedung yang menggunakan alsinet pada atap, tingkat pencahayaannya 18 lux. Dan untuk gedung atau ruangan yang menggunakan alsinet pada dinding, tingkat pencahayaannya 10 lux. Oleh karena itu, dengan adanya alsinet pada atap atau dinding suatu gedung dapat memaksimalkan pencahayaan matahari, sehingga dapat mengurangi penggunaan lampu penerangan di siang hari. Renewable energy atau energi terbarukan. Pembangkit listrik tenaga air. Berikut simulasinya. Tenaga air dapat dimanfaatkan sebagai penggerak generator yang nantinya akan menghasilkan listrik. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga sinar matahari. Solar cell merupakan komponen utama untuk mengkonversi sinar matahari menjadi listrik. Berikut simulasinya. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga angin. Berikut simulasinya. Tenaga angin dapat menggerakkan kincir angin, selanjutnya akan menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik.